Kita awali dengan buka puasa bersama. Jadi titik nolnya kita mulai dari akhir Ramadan dan titik nolnya berada di Partai P3. Itu titik nol. Menuju untuk sampai pada pendaftaran bulan Agustus, maka insya Allah kita mulai dari silaturahmi yang kita buka puasa bersama tadi. Dan jujur saja yang kami undang tadi bukan hanya partai-partai non parlemen dan partai-partai yang dianggap partai gurem. Partai-partai pemilik bersuara banyak, pemilik kursi banyak DPR pun kami undang. Pak Rumpagau kami undang sebagai ketua Partai Nasdem. Pak Lahmudin kami undang sebagai ketua Golkar, Pak Eka, ketua PDP, Pak Hardi, dan Pak Amin kami undang semua. Mereka tidak sempat hadir, tapi mereka menitipkan salam. Apapun yang silaturahmi ini yang diinginkan oleh masyarakat, mereka ada di situ. Itu poin pertama. Poin kedua berkaitan dengan kami yang lolos di parlemen, P3 mendapatkan 2 kursi dan PAN mendapatkan 1 kursi, PKB 1 kursi, kemudian Perindo 1 kursi. Insya Allah kami sepakat tadi, tinggal kita menunggu PKB. 4 kursi sudah bersepakat, 3 partai, PAN, P3 dengan Perindo akan berkoalisi. Insya Allah PKB juga akan ikut. Kita akan 5 kursi berkoalisi di parlemen supaya kita satu praksi. Itu satu. Yang kedua, harap untuk ke depan ini masing-masing partai tidak harus mengusung calon bupatinya partai lain. Masing-masing partai melahirkan figurnya calon bupati. Saya tadi sudah menyampaikan melalui ajang buka puasa bersama, saya menyatakan diri siap memaju bupati Kabupaten Bualemo dari Partai P3 bermodalkan 2 kursi dan bermodalkan kawan-kawan, bermodalkan rakyat, bermodalkan teman-teman ketua partai. Siapa tahu saya bisa dipinang oleh Perindo, siapa tahu saya bisa dipinang oleh PAN, siapa tahu saya bisa dipinang oleh PKB, dan siapa tahu saya bisa dipinang oleh PDIP dan Gerindra, Demokrat dan teman-teman lain. Ya, itu yang saya mau. Terus yang ketiga, insya Allah setelah Ramadan ini kami akan bersosialisasi ke masyarakat bahwa kami dari mewakili P3 akan datang ke rakyat bahwa kami akan maju sebagai calon bupati di Bualemo. Berkaitan dengan wakil, itu akan kami tindaklanjuti melalui koalisi parlemen. Karena kita ada 5 kursi, siapa tahu akan cair suasananya, dinamikanya berjalan politiknya berjalan secara dinamis, dan insya Allah akan melahirkan siapa bupati, siapa wakil. Yang terakhir, bagi ketua Perindo, saya ada pembicaraan khusus dengan ketua Perindo. Ketua Perindo Pariko Jaini, beliau menginginkan juga sebagai calon bupati. Tetapi kami ada komitmen insya Allah supaya tidak terpecah konsentrasi rakyat di koalisi kami, koalisi parlemen ini. Insya Allah kami pakai metode satu, yaitu metode survei. Kalau di survei Abdillah sebagai calon bupati lebih tinggi surveinya daripada Pak Ketua Perindo, calon bupati juga Pak Riko Jaini, maka Abdillah yang jadi bupati, Pak Riko jadi wakil. Tetapi sebaliknya, kalau Abdillah punya survei di bawah, Pak Riko Jaini punya lebih tinggi, maka Pak Riko sebagai calon bupati, Abdillah jadi wakil. Jangan sampai momentum pemilu ini terlewati begitu saja. Momentum pilkada ini terlewati begitu saja. Partai politik wajib mengambil peran dan wajib hadir sebagai kontestasi pilkada ke depan. Pak, terkait pilkada ke depan nanti tentu butuh anggaran yang tidak sedikit untuk dan kampanye. Oke. Nah, kesiapan dari secara pribadi dari Bapak bakal calon bupati. Oke, terima kasih. Yang pertama saya tentunya saya punya modal struktur partai. Tentunya struktur partai adalah modal pertama. Itu satu. Itu secara hukum politik itu yang kita gunakan pertama dalam instrumen partai. Karena kalau instrumen partai berarti saya punya kos sudah terpotong. Saya tidak perlu lagi konsolidasi untuk membentuk yang banyak, mau memaksimalkan saja potensi kader saya dan anggota DPR 2 kursi. Yang kedua, untuk pembiayaan selanjutnya, ketika saya menyatakan sikap maju, maka saya sudah berhitung kos. Kalau untuk kos Bualemo, kita orang sudah tahu berapa angka yang kita harus keluarkan. Maka dengan angka yang kita sudah hitung itu angka pasti, itu bukan angka angan-angan dan bukan angka hayalan, tapi angka pasti, maka saya sudah siapkan sebagai calon bupati. Baik dari sejak kita bergerak habis lebaran sampai pada pemungutan suara, sampai pada MK, kita sudah hitung kosnya.
biayanya saya sudah siapkan. Kira-kira bisa sampai puluhan M, Pak? Kalau untuk Buah Lemo, logika yang kita lihat kemudian grafiknya sering naik, tapi tidak terlalu jauh di angka-angka 10 miliar. 10 miliar kita sudah siap. Nah, Apakah komunikasi P3 hanya terhenti di koalisi yang ada sekarang atau akan membangun komunikasi? ya itu tadi saya bilang, tidak tertutup kemungkinan kalau survei saya tertinggi, bisa saja saya diundang oleh Partai Golkar, bisa saya diundang oleh Partai Demokrat, bisa saya diundang oleh Partai PDIP dan atau Partai Gerindra. Kenapa? Karena mereka hari ini juga menurut saya masih mencari koalisi. Sebab apa? Gerindra itu hanya 4 kursi, Golkar 4 kursi, PDIP 5 kursi, kemudian Nasdem 4 kursi. Mereka juga itu akan mencari kita koalisi. Tapi dengan catatan, kami karena sudah mendeklarasi bupati, ya siap-siap mereka jadi wakil, kan begitu, ya kan? Jangan kemudian mereka 4 kursi ambil kami wakil, tidak. Kami hari ini mendeklarasikan bupati. Kami kan sudah siap secara struktur partai, secara keluarga pribadi dan keluarga, kemudian keluarga besar P3, kemudian kita juga siap dengan gizi. Rencananya kapan hasil survei? Kami juga alhamdulillah saya sudah kontrak dengan lembaga survei. Saya ada kontrak dengan konsultan. Saya punya kontrak dengan konsultan dan lembaga survei. Alhamdulillah saya sudah bikin MOU yang akan mengawal saya mulai dari pemasangan baliho sampai hari H itu, dan mereka akan survei. Insya Allah 2 minggu setelah kami pasang baliho mereka akan turun. Dan itu masuk di dalam kontrak dengan lembaga survei dan konsultan. Jadi untuk di pilkada bagi saya wajib hukumnya kita harus pakai konsultan politik. Tanpa konsultan politik kita pasti punya kekurangan yang banyak. Kira-kira seperti itu.